Ya, halo, selamat siang dari negeri Belanda, khusus dari Den Haag. Eh, saya memanfaatkan eh, pesanan video yang saya lakukan dari ruang kerja saya di Thomas Wengengstraat nomor 30. Di sini saya ingin sekali untuk memberikan perhatian saya yang perlu dan mendalam sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Tony Mafuka yang ditandatangani oleh Jeffrey Bomanak. Memang ada banyak sekali tulisan pernyataan yang diedarkan melalui sosial media oleh saudara Tony Mafuka. Saya selalu memberikan perhatian saya juga untuk membaca, meneliti isi daripada berita-berita yang disampaikan tersebut. Khusus sekali pada kesempatan ini saya hanya mau memberikan sedikit perhatian saya terhadap pernyataan dari Jeffrey Bomanak terhadap Matthias Wenda, Sam Koroba, inklusif Benny Wenda, dan bersama ULMWP dalam hal ini. Begini, saudara Jeffrey, terutama saya mengerti sekali kondisi pernyataan saudara yang dimanfaatkan lewat sosial media untuk memberikan perhatian kepada lapisan rakyat Papua yang ada di wilayah pemerintah Republik Indonesia, demikian juga yang sedang berseberangan di diaspora atau di perantauan. Dari saya di negeri Belanda, terutama di Den Haag, yang berbasis di Den Haag, dan kantor saya atau kantor dari perjuangan organisasi Papua Merdeka ataupun pemerintah nasional Republik Papua Barat yang berkedudukan di Den Haag sampai saat ini, saya perlu memberikan perhatian saya terhadap pernyataan saudara, yaitu begini, Jeffrey, bahwa Matthias Wenda, Sam Koroba, mereka berada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan pernyataan mereka nyatakan demikian untuk mendapat perhatian dan kepercayaan dari pemerintah Republik Indonesia, baik TNI dan juga Polri. Nah, saya lihat begini, mereka ini adalah oknum-oknum yang sudah berbalik ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi untuk membenarkan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam arti yang konkret, menurut saya mereka ini adalah oknum-oknum yang sudah pro kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dus, apa yang mereka nyatakan dan lakukan di Papua, di Indonesia adalah untuk kepentingan mereka. Nah, oleh dan sebab itu yang saya minta supaya Saudara Jeffrey perhatikan di dalam memanfaatkan sosial media dalam memberikan informasi atau mencari perhatian dan dukungan terhadap rakyat Papua yang ada di Indonesia atau yang berseberangan di diaspora atau di perantauan dalam hal ini. Manfaatkan sosial media untuk hal-hal yang kalau bisa hanya yang menguntungkan maksud utama dari perjuangan nasional Papua yang sedang ditingkatkan ke perhatian Indonesia atau juga ke perhatian internasional. Mereka yang tadi Saudara Jeffrey nyatakan dalam mereka punya sikap dan pernyataan terhadap Indonesia, mereka punya kepentingan, sekali lagi saya katakan, mereka punya kepentingan untuk mereka punya hidup dan kedudukan mereka di sana. Nah, oleh dan sebab itu, dalam kondisi politik kita menghadapi Indonesia, kita, terutama saya ataupun Saudara Jeffrey atau lain-lainnya, yang berseberangan pandangan politik dengan Indonesia atau konkretnya kontra politik terhadap Indonesia, kita ini harus punya komunikasi dan komitmen yang seragam. Yang seragam dalam arti yang konkret, bagaimana kita benarkan maksud perjuangan organisasi Papua Merdeka yang sudah mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan sepihak 1 Juli 1971. Ini adalah satu beban moral dan tanggung jawab kita. Kalau betul-betul saya ataupun Saudara Jeffrey atau lain-lain, kita betul-betul punya tekad yang sama untuk kontra dengan Indonesia. Kita harus berkomunikasi secara teratur, struktur, sesuai dengan dua alat instrumen di dalam perjuangan pembebasan rakyat Papua Barat. Dua alat instrumen yang saya tekankan di sini adalah Piagam OPM dan Undang-Undang Dasar Republik Papua Barat. Jelas bahwa kita yang kontra terhadap negara Republik Indonesia, kita ada punya hak. Kita ada punya alasan politik yang tepat. Kenapa? Kita mau bernegara sepihak berdasarkan kita ada punya rakyat yang mau berdiri bersama kita untuk bernegara sepihak di luar dari Indonesia. Kita ada punya pemerintah. Kita ada punya undang-undang. Kita ada punya alam. Dan juga kita ada punya kekuatan alat senjata atau TPN atau tentara. Nah, kelima pokok ini sudah meyakinkan kepada kita untuk kita bernegara sepihak. Proklamasi kemerdekaan sepihak 1 Juli 71 adalah satu pernyataan pasti dari kita yang mana kita protes keinginan sepihak dari Amerika, Belanda, Indonesia yang dibenarkan oleh PBB. Oleh dan sebab itu, dasar proklamasi kemerdekaan sepihak kita mesti
tetap benarkan. Bagaimana kita benarkan itu? Makanya saya katakan di sini saudara Jeffrey dan teman-teman yang lain yang sependapat untuk kontra dengan Republik Indonesia, mari kita benarkan PKS 1 Juli 1971. Mari kita berkomunikasi yang tertib, terarah, dan kita mesti benarkan kapasitas kita. Ini penting. Saya sampai dengan saat ini menghadapi saudara Jeffrey atau siapapun lewat pesanan video ini, saya perlu mengetahui kapasitas rakyat Papua yang ada di Papua Barat ataupun Papua dari kedua provinsi yang sekarang Indonesia sudah bentuk. Kapasitas mereka mana yang kontrak politik Indonesia, dan juga yang ada di diaspora atau yang ada di perantauan. Kapasitas kita yang kontrak Indonesia ini mesti kita tahu dengan baik. Sebab ini adalah alasan kita untuk meyakinkan Indonesia, untuk meyakinkan internasional, kenapa sampai kita mau bernegara sepihak di luar dari negara Indonesia. Nah, penekanan saya ini atau hal yang saya sampaikan tadi ini di luar dari kapasitas orang Papua yang pro-Indonesia. Orang Papua yang pro-Indonesia, mereka kita tidak perlu mereka ke dalam maksud tujuan negara Republik Papua Barat di luar dari negara kedaulatan Republik Indonesia. Yang sudah pro-Indonesia, kita tidak usah pusing dengan mereka. Tidak usah kita kasih perhatian terhadap mereka. Seperti yang sekarang saudara Jeffrey Bomanak kasih perhatian kepada Matias Wenda, Sam Koroba, termasuk Benny Wenda. Tidak perlu. Kalau mereka punya keinginan secara individu atau secara kelompok, mereka mau bersepakat dengan Indonesia punya program untuk mencari jalan damai antara Jakarta dengan Papua, itu soal mereka. Tapi kita yang kontra dengan pemerintah Republik Indonesia, kita mesti berkomunikasi. Keseragaman kita secara politik mesti jelas. Ini hal yang saya manfaatkan You punya edaran untuk saya mau menyampaikan di sini agar manfaatkan sosial media sebaik mungkin dan jangan memberikan celah untuk pemerintah Republik Indonesia dengan dia punya kapasitas, mereka yang sedang berseberangan di mana-mana tempat untuk terus mengikuti kita dan memboikot semua gerakan-gerakan yang kita lakukan baik dari diaspora ke dalam negeri atau dari dalam negeri mau disampaikan ke luar negeri. Jadi kita mesti memanfaatkan sosial media, kita kaji baik apa yang penting kita memanfaatkan sosial media untuk apa. Nah, oleh dan sebab itu saya memberikan pesanan ini kepada saudara Jeffrey Bomanak dan teman-temannya. Sekali lagi, jangan kasih kesempatan untuk orang-orang Papua sepertinya Wenda, Samuel Sabra, seperti yang kalian sudah nyatakan ini, bahwa mereka ke dalam kalian punya isu dari Papua New Guinea untuk counter ke dalam negeri atau di diaspora. Tidak perlu kasih perhatian. Jangan bawa mereka ke dalam isu perjuangan. Tidak perlu. Mereka sudah pilih pro Indonesia. Lupakan mereka. Yang kalian dengan saya dan teman-teman saya di diaspora, kita mesti konkretkan kapasitas kita, kekuatan kita, dan bagaimana komunikasi kita yang baik untuk mendapat satu keseragaman gerakan yang menguntungkan maksud kita
yang bisa meyakinkan pemerintah Indonesia ataupun internasional. Selain daripada itu, kita hanya menipu pendengar, pengunjung sosial media atau siapa saja. Dan pihak internasional ataupun Indonesia juga tanda tanya, orang Papua mau apa sebenarnya? Mana yang kami harus dengar? Nah, oleh sebab itu saya lihat di sini, menurut kacamata politik saya, bahwa mereka yang pro Indonesia itu mereka sudah di dalam pihak Indonesia. Tetapi kita yang kontra, kita mesti mempadukan kita punya keseragaman ideologi yang sama untuk bisa kita mendapat pimpinan-pimpinan kita yang kita percayakan untuk berani dengan rencana yang konkret menghadapi Indonesia. Selain dari itu, saya sendiri tidak bisa, saudara Jeffrey sendiri tidak bisa, siapapun bermain masing-masing tidak akan. Tidak mungkin. Saya sejak tahun 1992 sampai hari ini berada di Belanda, khususnya di Den Haag, belum bernaturalisasi sebagai warga negara asing. Saya masih pengungsi. Nah, status legalitas yang ada ini saya sedang memanfaatkan untuk membenarkan tujuan perjuangan organisasi Papua Merdeka. Dan terutama membenarkan kenapa proklamasi kemerdekaan sepihak itu kami sudah deklarasikan di daerah de facto pada tanggal 1 Juli 1971. Yang mana juga pada waktu itu, pada hari itu ada korban di dua belah pihak. Oleh dan sebab itu, legalitas yang saya dapat sebagai pengungsi politik sampai hari ini di Den Haag, saya akan manfaatkan untuk benarkan misi perjuangan organisasi Papua Merdeka. Saya harapkan saudara Jeffrey dan teman-temannya mintakan ke pemerintah Papua New Guinea untuk melegalisir status mereka secara resmi sebagai orang politik. Ini mesti. Kita tidak bisa secara ilegal bermain begitu saja di luar negeri atau di diaspora untuk bicara open. Bagi orang Papua yang sudah permanen status, saya tidak bisa campur. Mereka mau simpati dengan perjuangan Papua Merdeka atau tidak, itu dari mereka. Tapi kalau mereka mau bergabung dan simpati, mereka mesti ikut aturan perjuangan yang kita yang memperjuangkan dan mempertahankan proklamasi sepihak 1 Juli 1945, mereka harus bergabung dengan kita. Tapi kita tidak bisa bergabung dengan mereka. Itu bedanya di situ. Ini perhatian saya untuk menanggapi edaran saudara yang saya baca, sehingga saya harap saudara Jeffrey Bemanak dan teman-temannya bisa tanggapi apa ini maksud saya. Saya juga senang mendengar pengoreksian dari mereka. Nah, oleh dan sebab itu saya harapkan saudara Jeffrey dan teman-temannya berusaha supaya pemerintah Papua New Guinea melegalisir status kalian di Papua New Guinea sebagai pengungsi politik. Kalau belum, kalian meminta pengertian pemerintah Papua New Guinea untuk akui kalian sebagai pengungsi politik. Tapi selama tidak jelas dan jangan merusak maksud daripada perjuangan Papua Merdeka melalui organisasi Papua Merdeka yang sudah membentuk 3 politik partai, yaitu Partai Sosial Demokrat, Partai Nasional, dan Partai Liberal. 3 partai ini adalah wakil-wakil rakyat yang kontra politik terhadap pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan tujuan kemerdekaan sepihak yang sudah dideklarasikan pada tanggal 1 Juli 1971 di wilayah de facto di Waris. Saya harap saudara Jeffrey dan teman-temannya mari tanggapi pesanan saya lewat video ini, dan saya siap untuk mendengar kalian punya feedback. Demikian dari saya dari Den Haag, dari alamat Thomas Wenkengstraat nomor 30,
saya menyatakan penyampaian saya di sini atau perhatian saya terhadap tulisan Saudara Jeffrey dan teman-temannya. Sementara dan saya harapkan ada feedback kembali dari mereka. Terima kasih.